Halo, jadi minggu lalu aku tuh join review all online camp 17 varian cinta dalam Al-Quran by Quran Review. Nah, cinta adalah energi untuk mencintai. Ini adalah topik yang menurutku sangat mengena banget sih di aku. Soalnya keren banget. Jadi basicnya itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 159. Di sini ada kalimat Fabima rohmah. Nah, rohmah ini adalah berkat rahmat Allah. Jadi prolognya adalah, pernah gak sih ngerasain sakit hati yang banget gitu, sampai rasanya tuh males mau ngapa-ngapain, terus kayak gak punya semangat hidup gitu kan. Nah, kita tuh bisa gak sih sebenarnya kalau sakit hati tapi tetap bisa menjalani hidup dengan penuh semangat gitu, tanpa memunculkan rasa dendam kepada orang yang menyakiti kita? Bisa nggak ya kira-kira? Nah, jawabannya itu adalah di Sirah Nabawiyah atau sejarah yang terdahulu. Nah, ini adalah dulu tuh ceritanya ada tentang kaum Quraisy yang kalah di perang Badar. Tapi kekalahan itu nggak pernah ngebuat sedih ataupun patah semangat kaum Quraisy. Malah itu semangatnya itu semakin menggebu-gebu untuk ngebalas dendam kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi itu mereka nyampe ngegalang dana untuk persiapan gitu selama setahun, lalu mengumpulkan sekitar 3.000 unta, 200 kuda, sama 700 baju besi lengkap dengan orang yang memakainya untuk ngebales Rasulullah dan sahabatnya. Jadi persiapannya itu benar-benar matang ya. Nah, itu tujuannya untuk menyerang kota Madinah. Namun berita ini sampai ke Rasulullah melalui mata-mata beliau yang berada di Mekah, yaitu paman beliau sendiri bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi berita ini nyampe ke Rasulullah, sontaklah. Nah, jadi berita ini yang kaum Quraisy dapat menyerang Madinah itu membuat kota Madinah menjadi siaga satu, sampai sholat pun mereka masih memakai senjata. Nah, pada saat itu Rasulullah mendapatkan mimpi. Yang mimpinya yang pertama adalah ekor lembu yang disembelih, yang artinya adalah para sahabat akan mati. Yang kedua adalah ujung pedang yang rompal, yang artinya keluarga beliau akan ada yang tertimpa musibah. Oke, yang ketiga adalah baju besi yang kokoh, yang artinya walaupun para sahabat mati, keluarga beliau ada yang tertimpa musibah. Baju besi ini yang mengartikan adalah kota Madinah yang aman. Jadi dari mimpi ini beliau itu sudah diberi kode oleh Allah strategi untuk menghadapi perang Uhud nanti. Oleh karena itu beliau mengutarakan ketiga mimpi ini kepada para sahabat Nabi. Maka dibawalah ketiga cerita mimpi dan artinya itu kepada sahabat Nabi ketika rapat. Rasul berkata, kita stay aja di Madinah waktu perang Uhud, jadi jangan menanggapi kaum Quraisy untuk berperang. Namun respon sahabat tuh malah bilang, ya Rasulullah, sungguh ini adalah hari yang sangat aku tungguin banget. Tiap hari aku berdoa sama Allah, please ya Rasulullah, ayo kita jemput perang ini, biar kita dibilang gak penakut ya Rasulullah. Bahkan paman beliau Hamzah, beliau berkata, demi yang menurunkan kitab kepadamu, sungguh aku gak akan makan sedikit pun sebelum aku membuat habis mereka dengan pedangku di luar kota Madinah. Jadi ibaratnya
seluruh sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, ayo kita perang ya Rasul." Di cerita ini juga kita bisa mendapatkan makna bahwa untuk tidak egois dengan pendapat sendiri ketika rapat ataupun bermusyawarah, harus mendengarkan orang lain meskipun kita lebih tua atau lebih pandai ataupun seorang pemimpin. Sebab Rasul aja pendapat yang diutarakan kode lah dari Allah, namun Nabi itu tetap mencari yang mayoritas seperti apa. Long story short, terjadilah perang Uhud. Siap-siap ya ini karena sangat bagian pentingnya tuh di sini. Jadi kan tadi pasukan Quraisy udah mempersiapkan dengan matang untuk perang Uhud itu. Jadi awalnya itu 1000 kaum muslim di bawah naungan Rasulullah itu akan berperang, namun 13 orangnya itu dihasut balik ke Madinah. Jadinya ada 700 orang doang yang ikut perang lawan 3000-an pasukan Quraisy. Oke, jadi strateginya Rasulullah itu adalah ini aku gambar Bukit Uhud. Jadi di sini yang segitiga itu adalah pasukan pemanah. Pasukan pemanah itu di strateginya itu diletakkan di atas bukit untuk melindungi punggung pasukan. Nah, Rasulullah itu bilang apapun yang terjadi kalian harus tetap di sini, jangan kemana-mana gitu. Nah, segitiga yang di bawah ini adalah kaum muslimin yang berperang gitu. Jadi kayak yang berperang. Lalu yang bundar-bundar ini adalah kaum Quraisy. Namun ketika perang itu udah berjalan dan kaum muslimin terlihat akan terjadi pemenangan, kaum kafir atau kaum Quraisy ini bergerak kayak udah mau pergi dari daerah tersebut. Nah, ini yang membuat kaum pemanah itu kayak pergi dari tempatnya yang orang itu, dan dia mengambil gonimah atau harta rampasan perang. Nah, pasukan pemanah tergodalah untuk memungut harta rampasan perang ini, yang membuat kaum kafir mempunyai strategi baru, yaitu Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, itu menyerang pasukan muslimin lewat Bukit Uhud yang bagian belakang. Maka terjadilah kaum muslimin itu terkepung oleh kaum Quraisy, dan kondisinya itu sangat terdesak karena 700 orang versus 3000 orang kaum Quraisy. Nah, habis ini adalah bagian intinya banget. Jadi jelas-jelas pasukan musyrik itu menyerang pasukan muslimin kan di situ. Nah, kelihatan banget kalau pasukan muslimin itu bakal kalah karena kan 700 versus 3000. Oke, nah di sini Rasulullah dan 9 sahabat itu di posisinya agak jauh dari pertempuran pasukan musyrik sama pasukan muslimin. Lalu di tengah-tengah pasukan Rasulullah dalam keadaan terdesak, beliau berteriak, "Ya Abdullah," atau "Wahai hamba Allah." Akhirnya pasukan musyrikin tuh notice kalau itu suara Rasulullah, dan mereka akhirnya nggak jadi ngepung pasukan muslimin atau beralih dari pasukan muslimin, terus jadi ngepung pasukan Rasulullah dan 9 sahabat. Nah, di sini jelas-jelas banget Rasulullah dan 9 sahabat itu sangat terdesak. Nah, dalam pasukan yang menyerang Rasul itu ada yang namanya Utbah bin Abu Waqqas. Beliau itu melempari batu kena lambung Rasulullah, terus dilempar lagi kena gigi seri dekat gigi taring bagian bawah sebelah kanan, terus dilempar lagi terkena muka Rasulullah.
Yang kedua, itu ada Abdullah bin Syihab. Dia itu melayangkan pukulan lalu kena kening Rasulullah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Qomiyah. Dia memukulkan pedang ke bahu Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, sampai seusai perang pun Rasulullah masih merasakan sakitnya saking kerasnya pukulan tersebut. Lalu memukul tulang pipi Rasulullah dengan keras banget. Saking kerasnya, 2 mata rantai di helm perang Rasulullah tertancap ke kening beliau. Keadaan Rasul saat itu giginya patah dan berlumuran darah. Dalam kondisi begitu, Allah tuh benar-benar murka banget ngelihat Rasulullah dihajar sampai berdarah. Namun yang paling mencengangkan yang diucapkan Rasulullah dalam kondisi demikian yaitu, "Ya Robi, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Ya Robi, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu benar-benar, coba bayangin kalau sahabat Rasulullah itu dibunuh, terus keluarga, paman, tersayang itu dibunuh, itu pasti nyesek banget kan. Dan kondisi fisik beliau tuh juga berlumuran darah gitu, jadi benar-benar sakit fisik dan sakit mental. Tapi Rasulullah tuh masih bilang, "Ya Robi, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Jadi masih benar-benar ngebela orang yang nyakitin beliau. Kok bisa kayak gitu ya, padahal benar-benar sangat tersakiti. Jawabannya adalah di yang pertama kita bahas di QS Ali Imran ayat 159, yaitu fabima rahmatim minallah, yaitu maka berkat rahmat Allah maka engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi Rasul itu bisa bersikap lemah lembut karena rahmah dari Allah. Walaupun Rasul itu banyak disakiti gitu ya, namun Rasul tetap bisa lemah lembut. Nah, kita bisa introspeksi diri, kenapa sih kok kita mudah sakit hati atau nyesek atau kecewa? Itu ya karena tidak ada rahmah Allah di dalam diri kita gitu. Nah, quotes-nya adalah, sebaik-baik energi dalam mencintai adalah energi cinta dari Allah. Jadi supaya kita nggak gampang sakit hati atau nyesek gitu ya, karena kita harus mencintai, alasannya karena cinta karena Allah. Itu aja teman-teman yang aku bisa sharingin. Semoga bahasan ini juga bisa menginspirasi kalian. Wassalamualaikum.